Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran praktek ibadah ya. Kita sudah 2 pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai sujud sahwi, terus doa memohon husnul khotimah ya. Kita memohon kepada Allah supaya kita dimatikan Allah dalam keadaan yang baik atau keadaan husnul khotimah. Nah, hari ini kita akan belajar satu hadis ya. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Ustadz. Baik. Baik. Oke, terima kasih. Selesai ya. Mohon di-mute dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dinyalakan mic-nya. Baik, Ustadz akan mulai. Hari ini kita akan belajar, ini pelajaran 1 salah ya, harusnya pelajaran 2. Oh ini belum Ustadz edit. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi hari ini kita akan membahas satu hadis, yaitu hadis meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadisnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ustaz ulang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sekali lagi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Atau kalau mau dengan nada umi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Juga boleh ya. Ruwahu Tirmizi. Jadi hadis ini adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ustaz ulang sekali lagi, nanti bisa dipotong di sini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, bisa dipotong 2. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Oke, coba Kak Amam dibaca. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, coba Kak Alivia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Oke, satu lagi Kak Aldo. Ulang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Oke, sebentar ya, Ustadznya ada telepon. Siapa ini? Kak, kan kita, Kak Afifah, hari ini kita Zoom meeting, Kak. Kita Zoom meeting hari ini, Kak. Pembelajarannya Zoom. Teman-teman sudah masuk Zoom ini, Kak. Nanti, Kak, ya. Iya, silakan masuk, Kak. Teman-teman sudah masuk Zoom meeting dari tadi. Ini sudah Ustadz mulai menjelaskan, ya. Oke, storannya nanti, Kak, ya. Oke, Kak. Ustadz lanjutkan mengajar dulu, ya. Assalamualaikum. Baik, ini tadi ada Kak siapa? Afifah ya, yang mau setoran katanya ya. Baik, satu lagi. Coba Kakak Najwa. Kakak Najwa coba dibaca Kak Najwa. Tuh, Kak Najwa berhenti. Kakak Alivia, coba baca sekali lagi Kak Alivia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Coba silakan Kak. Nih. Ulang lagi Kak Afifah biar jelas ya. Kak Alivia, ulang lagi biar jelas ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baik, alhamdulillah. Jadi hadisnya ini ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ya. Baik, apa arti hadis ini? Mari kita bahas ya. Nah, hadis ini kita akan bahas kata per kata. Min itu artinya merupakan, husni tanda baiknya. Baiknya, islami itu Islam,
al-mar'i itu seseorang. Jadi min husni islamil mar'i merupakan tanda baiknya Islam seseorang. Tarkuhu dia meninggalkan ma itu sesuatu la yang tidak yakni, artinya berguna baginya. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni, itu artinya merupakan tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya, ya, itu artinya. Nih, secara lengkapnya seperti ini ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Artinya merupakan tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Turmuzi ya. Turmuzi atau Tirmizi ya. Jadi tanda baiknya Islam seseorang, kalau Islam seseorang itu baik, maka tandanya itu salah satunya meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Contoh, ketika kalian sedang banyak tugas, terus kalian itu bermain game. Nah, main game itu kira-kira berguna atau tidak? Maka ketika ada tugas, belum dikerjakan, main game, itu tidak berguna. Maka lebih baik ditinggalkan. Kalau nanti kalian sudah belajar terus dari pagi sampai siang, jenuh akhirnya main game sebentar, 30 menit. Itu boleh, berarti berguna. Untuk apa? Merefresh otak. Maka kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Jadi merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Nah, hadis ini termasuk di antara jawamil. Ustadz, suaranya Ustadz nggak ada. Oh, suara Ustadz tidak ada. Oh, mungkin tidak terdengar jaringannya kayaknya, Kak. Apakah suara Ustadz tidak terdengar? Terdengar Ustadz. Dengar Ustadz. Ya, memang ini kayaknya jaringannya, Kak ya. Jadi jaringannya itu tidak bagus kayaknya. Di sekolah, ini WiFi di sekolah juga tidak bisa digunakan. Ustadz pakai HP dan hotspot HP kayaknya juga kurang stabil ya. Mungkin suara Ustadz kurang stabil ya. Tapi tidak apa-apa, sambil dengarkan nanti manggrek-manggrek, nanti lihat di videonya ya. Jadi ini termasuk di antara jawami'ul kalim, yakni suatu kalimat yang ringkas, namun pada makna padat akan makna ya. Karena hadis ini termasuk pokok dalam masalah adab Islami. Mengamalkan hadis ini termasuk di antara ciri baiknya Islam seseorang. Namun, perkara-perkara yang menunjukkan kebaikan Islam seseorang tidak terbatas dengan mengamalkan hadis ini saja ya. Jadi contohnya, kalian sudah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Itu tidak serta-merta itu disebut Islamnya baik. Tapi harus juga mengerjakan perintah Allah, harus dikerjakan ya. Menjauhi larangannya juga termasuk ya. Jadi itu ada kesinambungannya ya. Nah, selanjutnya bentar. Nah, batas suatu perkara yang tidak bermanfaat adalah dinilai berdasarkan tolak ukur syariat ya, bukan sesuai hawa nafsu. Sebagian orang keliru memahami hadis ini dengan meninggalkan perkara wajib ataupun sunnah yang dianggap tidak bermanfaat, seperti meninggalkan memberi nasihat untuk orang lain dan berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi saling menasihati itu wajib. Ya, contoh ada temannya yang berbuat tidak baik kepada teman yang lain, maka kita wajib untuk menasihati. Tapi kita itu, ini contohnya ya, yang salah penafsirannya. Contohnya kita tahu, anak ini memang dia itu bandel. Jadi anaknya bandel ya, susah dikasih tahu. Kalian sudah tahu itu, akhirnya paling nanti dinasihati juga tidak berguna. Nah, itu salah. Maka tetap harus dinasihati karena itu adalah perkara yang wajib. Meskipun nanti hasil nasihat kita mungkin tidak diterima. Ya, karena apa? Karena anaknya memang bandel.
Jadi dinasihati juga tidak diterima. Tapi itu kewajiban kita untuk menasihati. Nah, yang dimaksud hadis ini adalah perkara-perkara yang lain yang kira-kira tidak ada manfaatnya. Ya, contoh, tidur terus. Tidur itu sebenarnya untuk istirahat bagus. Tapi nanti kalian sudah tidurnya, nanti contohnya ya, sudah tidur jam 9 pagi tidur, nanti sampai jam 12 tidur, bangun, sholat zuhur, tidur lagi, sampai asar, habis itu tidur lagi. Nah, itu juga tidak bagus ya, tidur terus itu tidak sesuatu yang tidak berguna. Atau kalian main game terus nih, sudah pagi main game, siang main game, sore main game, malam main game lagi, itu tidak berguna ya, maka itu juga harus dihindari ya. Itu terus sebentar, ini kayaknya laptopnya juga agak nge-lag laptop Ustadz ini ya, jadi lambat. Nah, perkara yang tidak bermanfaat meliputi perbuatan yang haram, perkara yang makruh, hal-hal yang mutasyabihat, serta berlebih-lebihan dalam perkara mubah yang tidak dibutuhkan. Ya, contohnya perkara yang tidak bermanfaat meliputi perbuatan yang haram. Ya, yang haram itu perbuatan yang berdosa, itu termasuk yang tidak ada manfaatnya. Terus perkara yang makruh, contoh perkara yang makruh itu kayak tadi main game, terus tidur, itu bukan makruh ya. Kalau makruh itu sesuatu yang apabila ditinggalkan itu mendapatkan pahala ya. Itu yang makruh itu contohnya ya kayak apa ya? Ya mungkin itu main game yang tidak jelas kemanfaatannya. Terus hal-hal yang mutasyabihat itu belum ada hukum jelasnya ya. Contohnya apa namanya? Jalan-jalan. Ya, jalan-jalan itu boleh untuk refreshing. Tapi jalan-jalan terus berlebih-lebihan, nah itu juga tidak boleh. Karena itu belum tahu manfaatnya. Ya, yang penting dalam kegiatan kita itu harus bermanfaat. Ya. Nah, dalam perkara mubah itu contohnya tidur, terus lain sebagainya, itu mubah yang diperbolehkan. Ya. Nah, hadis di atas menunjukkan bahwa keislaman seseorang bertingkat-tingkat, ya. Jadi tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi sebatas apa kita bisa meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, itu juga bisa menjadi tingkatan seseorang dalam keislaman seseorang, ya. Contohnya ada yang menyibukkan diri untuk kegiatan ibadah, ya, maka itu bisa jadi tingkatnya lebih tinggi. Ada juga yang ibadah, terus nanti ada yang bekerja dan sebagainya. Mungkin di bawahnya ada yang tidak beribadah, tidak bekerja, maka itu jauh lebih buruk. Maka kita usahakan untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna. Ya, contohnya yang lain, kalian sudah ada tugas, pekerjaan, sekolah, itu yang harus diutamakan. Nah, selebihnya itu kalau mau nanti untuk main game dan sebagainya, ya silahkan, tetapi harus tahu batasannya, ya. Tidak boleh main terlalu lama, karena apa? Karena efeknya juga nanti ke mata, terus ke yang lain sebagainya, ya. Baik, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau belum ada, Ustaz lanjutkan ya. Nah, ya. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, itu menunjukkan jeleknya status keislaman orang tersebut. Misalnya dengan melanggar perkara haram dan makruh, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Ya, contoh lagi perkara yang tidak berguna itu bergibah. Gibah itu membicarakan orang lain. Jadi kadang ya kalau anak-anak bertemu, bukan anak-anak ya, kalau orang-orang tua itu bertemu, kadang ngobrol itu ngomongin orang lain, nah itu gibah, itu perbuatan dosa yang harus dihindari, ya. Baik, mungkin itu saja. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita akan mengulang lagi hadis ini bersama-sama ya. Coba mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Artinya merupakan baik Islam seorang yang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya.
Baik, untuk menutup hari ini, pembelajaran hari ini, Ustadz minta Kakak Zahwa untuk membaca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya, merupakan tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Baik, oke, terima kasih Kakak Zahwa dan yang lainnya. Mungkin di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan mengenai hadis ini? Ada? Oke. Ya. Ya Kak Yasmin? Karena belum setoran doa yang kemarin. Ya, nanti setelah ini boleh distorkan ya. Tapi nanti tidak usah lewat Zoom, tidak apa-apa. Nanti lewat video call saja ya. Jadi anak-anak, nanti ketika store langsung video call sama Ustadz ya. Mohon maaf, Ustadz mohon maaf apabila kemarin ada yang mau setoran, terus Ustadz tidak sempat angkat dan lain sebagainya. Karena Ustadz tidak setiap waktu pegang HP ya, apalagi ketika di rumah. Jadi nanti di rumah itu kalau sudah asar itu sampai isya itu kadang tidak pegang HP. Nanti setelah isya baru pegang HP. Kecuali nanti kalau langsung video call itu biasanya Ustadz akan angkat. Ya, tapi kalau cuma WA biasanya Ustadz buka nanti di atas jam 8-an ya, setelah isya baru Ustadz buka ya, kadang-kadang itu. Jadi nanti boleh di store. Setelah ini, setelah video pembelajaran ini kita akhiri, nanti boleh yang mau setoran boleh langsung video call ke Ustadz ya. Ya, Ustadz ingatkan juga kemarin ada yang belum setor tugasnya. Tugas yang mengerjakan soal uraian. Dan juga soal pilihan ganda pada tugas pertama juga ada yang belum mengirimkan. Ya, tolong nanti yang longgar segera dikirimkan ya, supaya nilainya tidak kosong. Ustadz kalau nanti sampai akhir tema tidak mengirim, itu mungkin Ustadz kasih nilai di bawah KKM. Jadi nanti yang rugi kalian juga. Padahal cuma tinggal mengirim. Yang mengirim pertama, itu yang tugas pertama kemarin, yang mengirim saja itu langsung Ustadz kasih nilai 100. Berarti apa? Berarti dia menjalankan tugas dengan baik. Meskipun belum Ustadz koreksi. Yang Ustadz koreksi waktu kemarin ya, pembelajaran kita kemarin itu Ustadz koreksi PAI ya. Baik, itu saja. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Ada? Ya, Kak Malika. Siapa yang bertanya tadi? Nadia. Kak Nadia. Ya, Kak Nadia, silakan. Nanti kalau setor nggak apa-apa kan, nggak langsung dua-duanya Ustaz, yang hadis meninggalkan yang tidak bermanfaat. Maksudnya dua-duanya bagaimana, Kak? Nggak apa-apa kan, nggak langsung dua-duanya. Dua-dua yang mana maksudnya? Hadis Itu atau yang doa? kemarin sama. Oh, enggak apa-apa. Contohnya, enggak apa-apa. Contohnya nanti Kak Nadia mau store doa, ya hafalin aja doa. Nanti sudah besok atau kapan lagi setoran hadis itu juga boleh. Untuk hadis ini nanti terakhir sampai ulangan, berarti pekan depan masih boleh store ya. Kalian setor awal, setor akhir, Ustadz tetap akan nilai sama. Ketika nanti bacaannya bagus dan lancar, Ustadz tetap akan memberi nilai 100 ya. Jadi yang penting dihafalkan betul-betul. Tapi jangan juga nanti kalau sudah terlewat ya. Contohnya ini sudah bab 2, nanti bab 3 baru store. Nah, itu sudah tidak bagus, sudah tidak tepat ya. Kalau bisa bab 2 ya bab 2 diselesaikan, bab 1 diselesaikan gitu ya. Itu Kak Nadia ya. Ustaz. Ya, Kak Amam. Ustadz, nanti hadis yang tidak bermanfaat itu di video call atau di video? Video call, Kak. Mohon maaf ya, Ustadz nanti tidak mengoreksi yang video, tapi Ustadz pengennya video call. Kenapa? Kalau video call itu, iya baik Ustadz. Iya. Kalau video call itu nanti ada salah sedikit, Ustadz langsung perbaiki. Nanti kalian perbaiki, sudah benar, sudah lancar, Ustadz akan beli nilai 100. Jadi kalau yang kayak kemarin, yang kirim video itu, nanti kalau ada salah sedikit, Ustadz sudah ngetik, nilainya sudah Ustadz kurangi. Ya, tapi kalau video call, kalian nanti juga tidak menyimpan memori videonya, langsung dapat nilai juga, perbaikan juga langsung saat itu. Ya.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Kak Kinan enggak ada, Kak Nadia enggak ada. Kak Malika tadi ada yang mau disampaikan, Kak Malika? Kak Nadif? Enggak ada? Baik, kalau tidak ada, nanti setelah ini boleh kita tutup pembelajaran kita hari ini. Nanti yang mau setoran seperti tadi siapakah Afifah, tadi mau setoran nanti silahkan video call Ustadz ya setelah ini. Ya, oke ya, gitu ya. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Bagi nanti yang kurang jelas penjelasan Ustadz, nanti Ustadz akan posting videonya, tapi nunggu Ustadz posting dulu ya, karena setelah video ini direkam, itu kan harus upload ke YouTube butuh waktu. Nanti boleh dilihat di situ bagi yang kurang jelas atas penjelasannya. Baik, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari Ustadz, ada kelebihnya, mohon maaf. Wa akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik.